Pernahkah kamu merasa begitu lelah? Bukan karena pekerjaan atau aktivitas fisik, tetapi karena pikiran yang terus mengganggu, menggelisahkan, dan menekan hatimu. Pikiran yang tak henti-hentinya memunculkan bayangan, ketakutan, penyesalan, atau kecemasan akan masa depan yang belum tentu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi banyak dari kita secara tidak sadar sering menyiksa diri dengan pikiran kita sendiri. Kita terjebak dalam perang batin yang diciptakan oleh pikiran yang tak terkendali, dan akibatnya hidup yang kita jalani terasa lebih berat daripada yang seharusnya. Dalam ajaran Buddha, hal ini sangat jelas ditekankan. Buddha mengajarkan bahwa sumber utama penderitaan bukanlah dunia luar atau orang-orang di sekitar kita, tetapi pikiran kita sendiri. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita alami. Ketika pikiran kita penuh dengan kecemasan, rasa takut, dan keraguan, kita menciptakan dunia yang sama dalam diri kita, seolah-olah kita sedang menyiksa diri dengan rantai pikiran negatif yang kita ciptakan sendiri. Namun ada harapan. Buddha menunjukkan jalan keluar dari penderitaan ini dengan memberikan petunjuk untuk memahami dan mengendalikan pikiran kita. Dengan mengikuti ajaran ini, kita bisa melepaskan diri dari siklus pikiran yang menyakitkan dan mulai merasakan kedamaian batin yang sejati. Video ini akan membawa kita lebih dalam ke ajaran Buddha tentang bagaimana kita bisa berhenti menyiksa diri dengan pikiran kita sendiri, dengan refleksi yang mendalam dan latihan yang sederhana. Kita akan belajar bahwa sebenarnya kebahagiaan sejati itu tidak jauh dari jangkauan kita. Semua dimulai dari bagaimana kita merawat pikiran dan cara kita merespon kehidupan sehari-hari. Mari kita temukan kebijaksanaan dalam ajaran ini dan lepaskan diri dari belenggu yang selama ini kita ciptakan sendiri. Langsung saja kita mulai. 1. Memahami sumber penderitaan. Menurut Buddha, penderitaan tidak datang dari luar diri kita, melainkan dari dalam, terutama dari pikiran yang tidak terkendali. Ketika kita memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, atau terlalu fokus pada masa lalu dan masa depan, kita menciptakan penderitaan yang sebetulnya tidak perlu. Misalnya, kita seringkali terjebak dalam siklus berpikir negatif tentang diri kita sendiri, merasa tidak cukup baik, merasa bersalah, atau terlalu cemas akan masa depan. Sumber utama penderitaan bukanlah keadaan eksternal, melainkan bagaimana kita merespon keadaan tersebut. Ajaran ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada cara kita menjaga pikiran agar tetap tenang dan damai bahkan ketika menghadapi situasi sulit. 2. Pikiran yang tidak terkendali. Musuh terbesar kita dalam Buddhis, pikiran yang tidak terkendali, diibaratkan seperti kera yang melompat dari dahan ke dahan lainnya. Tidak pernah diam dan selalu mencari sesuatu untuk dipikirkan. Pikiran yang terus bergerak tanpa arah ini seringkali menciptakan ilusi, memperbesar ketakutan, dan menghasilkan kecemasan yang tak berkesudahan. Misalnya ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, pikiran yang tidak terkendali akan terus-menerus memunculkan bayangan, kegagalan, keraguan diri, dan penyesalan. Padahal, banyak dari hal-hal yang kita khawatirkan sebenarnya belum terjadi, dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Ajaran Buddha mengingatkan kita bahwa dengan membiarkan pikiran kita berjalan liar, kita sedang menyiksa diri kita sendiri. 3. Latihan kesadaran adalah kunci mengendalikan pikiran. Untuk menghentikan siklus penyiksaan diri ini, Buddha mengajarkan pentingnya mindfulness atau sati, yaitu kesadaran penuh terhadap pikiran, perasaan, dan lingkungan kita di saat ini.
Dengan mindfulness, kita bisa menyadari pikiran-pikiran negatif yang muncul dengan menghentikannya sebelum mereka mengambil alih kesadaran kita. Latihan mindfulness memungkinkan kita untuk memeriksa setiap pikiran yang muncul, menilai apakah itu bermanfaat atau malah menyakitkan. Jika itu adalah pikiran yang menyebabkan kecemasan, kita dapat belajar untuk melepaskannya dengan penuh kesadaran. Dengan cara ini, kita tidak lagi menjadi korban dari pikiran kita sendiri. 4. Mengendalikan pikiran dengan cinta kasih. Buddha juga mengajarkan pentingnya menumbuhkan metta atau cinta kasih kepada diri sendiri. Metta adalah perasaan kasih sayang yang tulus, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Ketika kita terjebak dalam siklus pikiran yang menyakitkan, seringkali kita lupa untuk berbaik hati kepada diri sendiri. Kita mengkritik diri, merasa tidak layak, dan akhirnya memperburuk penderitaan. Dengan mempraktikkan cinta kasih kepada diri sendiri, kita belajar untuk menerima kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan diri dengan lapang dada. Ini adalah langkah penting untuk melepaskan penderitaan yang kita ciptakan dari dalam. Setiap kali pikiran negatif muncul, kita bisa menggantikannya dengan pernyataan cinta kasih, seperti semoga aku damai, semoga aku bebas dari penderitaan, semoga aku bahagia. Dengan latihan ini, kita perlahan-lahan melepaskan belenggu yang kita pasang sendiri dalam pikiran kita. 5. Hidup di saat ini. Kunci melepaskan penyesalan dan kecemasan. Ajaran Buddha menekankan pentingnya hidup saat ini. Kebanyakan dari penderitaan yang kita alami muncul karena kita terlalu terikat pada masa lalu atau terlalu cemas tentang masa depan. Penyesalan terhadap kesalahan yang sudah terjadi dan ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi seringkali membuat kita lupa bahwa hidup hanya ada di saat ini. Buddha mengajarkan bahwa hidup di masa kini adalah satu-satunya cara untuk mengalami kedamaian sejati. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum tiba, dan satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki adalah saat ini. Dengan fokus pada saat ini, kita bisa melepaskan diri dari beban pikiran yang menekan dan mulai menikmati hidup apa adanya. 6. Menerima kenyataan dengan bijaksana. Ajaran Buddha juga mengingatkan kita bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak dapat kita kontrol. Dengan belajar menerima kenyataan apa adanya, kita mengurangi penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan kita bisa memilih untuk tidak membiarkan hal-hal itu mengendalikan kebahagiaan kita. Dalam praktik ini, kita diingatkan untuk mengembangkan UPK atau keseimbangan batin. UPK membantu kita tetap tenang di tengah segala perubahan hidup, baik itu suka maupun duka. Dengan menerima kenyataan hidup yang selalu berubah, kita mengurangi penderitaan yang timbul dari perlawanan kita terhadap kenyataan. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat. Ketika digunakan dengan benar, pikiran bisa menjadi sumber kebijaksanaan, kreativitas, dan kedamaian. Namun jika kita membiarkan pikiran mengendalikan kita, ia bisa menjadi sumber penderitaan yang terus-menerus. Buddha mengajarkan bahwa kitalah yang harus menjadi tuan dari pikiran kita, bukan sebaliknya. Jangan menyiksa dirimu dengan pikiranmu sendiri. Setiap kali pikiran negatif muncul, ingat bahwa kamu memiliki pilihan. Kamu bisa membiarkan pikiran itu menguasai dan menyiksamu, atau kamu bisa melepaskannya dengan penuh kesadaran, kasih sayang, dan penerimaan. Dengan latihan yang konsisten, kita bisa menemukan kedamaian batin yang tidak tergoyahkan, meskipun dunia di sekitar kita terus berubah.
Pada akhirnya, dengan memahami ajaran Buddha tentang pikiran, kita belajar bahwa penderitaan yang kita alami seringkali adalah hasil dari penyiksaan diri kita sendiri. Namun dengan kesadaran, cinta kasih, dan penerimaan, kita bisa melepaskan diri dari jerat pikiran sendiri dan menemukan kebahagiaan yang sejati.